Ini pertanyaan terakhir. Kapan terakhir kali seseorang membuatmu kesal dan apa yang mereka lakukan? Sebenarnya kalau kesel sih nggak yang sampai kesel banget, tapi lebih ke kecewa sih. Dan keselnya itu dan kecewanya karena seseorang itu ternyata nggak berhasil melaksanakan apa yang udah dia katakan ke aku kayak gitu. Jadi apa yang dia bilang, apa yang dia janjiin itu kayak ternyata keulang lagi. Ingkar janji ya? Ya kayak ya sebenarnya walaupun kita udah gak bareng lagi. Aduh. Jadi kayak jadi kayak lebih ke nih orang berarti emang nggak bisa dipercaya sih. Emang karakternya dia aja yang kayak gitu. Dan aku kayak ya udah kayak lebih ke memaafkan diriku sendiri aja justru dan kembali ke diriku sendiri dan jangan lagi fokus dan lebih ke move on aja kayak gitu. Dan itu malah justru aku berterima kasih karena dia balik lagi ke kebiasaan lama dia yang jelek itu. Dia ketahuan ya? Ya maksudnya dari cerita kayak gitu. Dan dia melakukan itu lagi dan aku malah itu membuat aku bukannya kesel tapi aku kayak loyo atau apa, tapi itu malah menjadikan motivasiku agar aku mah cepet move on-nya Bun. Dan aku kan banyak project yang aku jalanin kan. September, Oktober, bahkan di November ini sampai detik ini pun itu aku justru banyak sebenarnya pemikiran negatifku kalau ini aku bisa nggak ya, karena kan aku proses move on dari dia kan. Cuman karena ada cerita dari yang lain ternyata dia masih melakukan hal-hal jelek kayak gitu. Ternyata ya udah aku malah ternyata gampang gitu loh move on-nya, malah dapet jawaban gitu iya, kan. malah jadi mantep gitu. Mantep. Iya, kayak semesta tuh. Dan aku sekalian curhat aja ya di sini. Jadi kayak aku beberapa hari terakhir sebelum aku ditunjukin sama semesta itu, aku sebenarnya kayak batin sih, aku udah punya feeling kalau there is something wrong between them gitu loh. Ada sesuatu lah yang terjadi di antara mereka, tapi kayak aku belum mau memikirkan ke arah sana, tapi kayak aku cuma memikirkan, tapi kayak aku belum mantep untuk move on waktu itu. Tapi kayak ketika aku minta semesta untuk oke, ayo please tolong tunjukin yang lebih lagi, ditunjukin langsung dari cerita orang lain, entah itu benar atau enggak, tapi dari cerita itu berhasil membuat aku move on tanpa aku mikir lagi, tanpa aku mikir dua kali untuk menghapus semuanya, ngeblok semuanya. Langsung jelas ya. Aku langsung jelas, nggak usah pikir dua kali lagi. So thanks for him to do that again. Terus jadi itu pilihan dia ternyata ya, pilihan. Kalau Bunda gimana? Kalau aku ini ya lebih ke orang boleh ngatain aku sesuka hati mereka, tapi kalau urusan keluarga ya apalagi itu aku nggak bisa, aku bener nggak bisa. Setiap apalagi orang ya apalagi dengan apa ya, menghadapi si mulut yang banyak yang itu ya. Pokoknya ini berhubungan sama pokoknya keluarga, seseorang yang mengatai keluargaku gitu. Kayak ada rasa kesel aja dalam diriku ya. Kayak selama ini tuh kayaknya aku nggak pernah sejauh itu ikut untuk apa ya, ngatain terus ikut campur dan terjun langsung sedalam-dalamnya dalam rumah tangga orang, dalam keluarga orang tuh nggak pernah. Tapi kayak ada aja gitu loh orang yang mengusik ketenangan, jadi kayak sebel aja gitu. Jadi karena itu gitu ya. Semoga kalian bertobat ya. Ya itu aja. Dan at least gemes aku karena kita ini yang membuat kesal adalah seseorang ya, bukan karena apa kayak gitu, barang rusak atau hilang atau apa kayak gitu kan. Ya emang seseorang sih pertanyaannya ya. Jadi semoga bismillah dari mulai sekarang kita dijauhkan oleh karakter orang yang seperti itu, dan semoga bismillah kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang sefrekuensi sama kita kayak gitu. Amin. Ini juga memberikan pelajaran supaya maksudnya betul sekali. Aku juga kita belajar supaya kita tidak melakukan hal yang sama ke orang lain. Betul sekali. Aku juga dealing sama si X itu, jadi aku kayak belajar banyak juga sih dari situ. Jadi oke, thanks for
hidup memberikan ya, pelajaran. pasti. Bye bye.